Iya, ini kita berada di sosial media centernya BNN. Pak Heru, kalau saya mau bertanya terkait dengan masih seputar BNN begitu ya. Yang kita khawatirkan adalah memang banyaknya peredaran di masyarakat yang saat ini makin marak begitu ya. Tapi yang sangat kita sedihkan ataupun yang sangat kita prihatinkan juga ada beberapa hal terkait dengan peredaran ini bahkan terjadi di dalam lapas, Pak. Ya. Bagaimana tanggapannya terkait dengan hal ini? Ya, malah sebenarnya saya tidak banyak komentar ya, tapi memang kita banyak tindak. Mungkin berapa tahun yang lalu, setahun 2 tahun yang lalu kan Kalapas Kalianda kita proses. Ya. Bahkan ini juga ada yang terlibat di dalamnya begitu ya, Pak? 18 tahun vonisnya. Dan kami kerjasama dengan lapas, dengan Dirjen Lapas, terutama mengenai pertama-tama keterlibatan para napi ini. Lewat para napi ini. Dan tadinya banyak tersebar di semua lapas, tapi beberapa tahun yang lalu difokuskan di 21 lapas narkoba. Tapi sekarang ini kami sudah bicara dengan Dirjen Lapas, dengan Menteri Kumham, yang kingpin yang benar-benar besar itu ditempatkan di Nusa Kambangan. Nah, ada lebih kurang 3 bulan yang lalu sekitar 38 orang kita geser ke sana. Itu yang benar-benar besar di tempat yang high risk di Nusa Kambangan. Gitu. Ini kalau bicara mengenai masalah monitoring dan juga controlling begitu Pak Heru, ini kan pasti tidak hanya BNN sendiri yang bekerja ya Pak ya, pasti ada kerjasama juga dengan pihak kepolisian, kemudian juga termasuk orang-orang imigrasi ya Pak ya, yang di Indonesia begitu kan, terutama untuk lapas begitu Pak. Bagaimana monitoring, controlling untuk tidak kita tahu pegawainya juga terlibat, kemudian juga napinya apalagi begitu, bagaimana Pak dari BNN sendiri? Jadi kita terutama masalah IT-nya, direktur IT-nya Dirjen Lapas juga dengan kita sudah kerjasama. Nah, memang di sini tergantung dari niat dari terutama sipir-sipir yang ada di lapas tersebut. Nah, ini ya kita himbau terus, terutama kami masuknya ke polikliniknya, politekniknya mereka, politeknik yang akademi Dirjen Pemasyarakatan, ya untuk yang calon-calon pegawai-pegawai yang ini itu ya kita masukin ke sana, supaya mereka benar-benar punya mental-mental yang baik masalah anti narkoba ini. Dan juga saya sampaikan kepada Dirjen Lapas, kalau misalnya ada yang melanggar ya tindak tegas. Langsung tidak tegas. Langsung tidak tegas, karena tidak kata lain itu. Yang kita sayangkan juga beredar kabar beberapa waktu lalu di Deli Serdang Pak. Ya. Kalau Bapak mungkin ingat ya, yang terkait dengan pengerusakan mobil BNN begitu dari masyarakat. Ini sebenarnya kita sedihkan gitu ya, yang seharusnya kita masyarakat ikut bekerja sama dengan kita untuk memberantas ini begitu, tapi dengan kondisi seperti ini apa pendapatnya Pak Heru? Ya memang itu ya kita menghimbau masyarakat untuk membantu. Memang di sini memang perlu komunikasi di sini. Saya juga saya tahu apa memang komunikasi sana kurang baik Pak, maka terjadi seperti itu? Ya karena komunikasi yang petugas di lapangan dengan masyarakat juga ini yang perlu kita bangun. Ya, karena pada saat itu pada masuk ke dalam untuk cari barang bukti, lalu ibunya mau masuk dilarang sama petugas. Nah di sini terjadi provokasi. Nah sebenarnya memang di sini padahal sudah didampingin oleh kepala desa. Nah ini yang sebenarnya kita sayangkan, kepala desa tidak bisa mengendalikan masanya di situ. Ini yang kita harapkan. Jadi saya mengimbau kalau ada petugas melakukan operasi-operasi seperti ini, ya tolong dibantu. Bukan hanya BNN, kepolisian maupun yang lain-lain, tolong dibantu. Baik, berbicara mengenai masalah sosial media center begitu ya Pak ya. Sejauh ini di masa COVID ataupun pandemi ini, semua orang beralih melalui gadget, semua melalui sosial media. Seberapa meningkatnya peredaran narkoba ini melalui jaringan media sosial? Ya, seperti saya disampaikan. Ya kemarin kita dapat melalui online, ya melalui online ada berapa yang bisa kita ungkap, ya dan kebanyakan mereka adalah ordernya lewat online, lalu pengiriman lewat jasa pengiriman. Dan kebetulan BNN sudah banyak kerjasama dengan jasa-jasa pengiriman, ya baik itu Grab,
Gojek maupun JE dan yang lain-lain. Jadi termasuk juga kantor pos. Kantor pos. Ya, kita bisa mudah untuk ada informasi kita sharing. Kalau misalnya ada barang-barang yang kira-kira mencurigakan. Tapi di daerah tidak menggunakan media sosial ataupun di pelosok-pelosok agak mungkin jaringan internet agak sulit, kemudian media sosialnya juga kurang bermain. Tapi di sana kenapa selalu tinggi, Pak? Apa itu? Untuk yang di daerah, mungkin daerah pelosok begitu. Ya, karena pelosok kan tempat lintasan. Tempat lintasan baik sabu yang dari luar, terutama di di wilayah Sumatera. Perbatasan Ya, begitu ya, Pak ya? perbatasan itu. Nah, itu lintasan. Sehingga kami tadi saya sampaikan masalah di border. Iya, border ya. Untuk pelatihan, untuk yang resmi, kalau yang tidak resmi, tempat-tempat jalur-jalur tikus. Nah, biasanya saya adakan kerjasama dengan Pemda. Tadi saya bilang, payung hukumnya Impres. Impres 02 tahun 2020. Sekarang ini, yang dulu Impres 06 tahun 2014. Kita mengajak kepala desa, mengajak Babinsa, Babinpes bersama-sama. Seperti kayak di Tawau, di Nunukan sana, saya kumpulkan lebih kurang 100 hampir 500 kepala desa di perbatasan Kalimantan Utara itu. Nah, itu sampai di sana ada sekitar 1.800 lubang tikus. Nah, ini yang kita ajak kepala desa untuk bagaimana mereka mau. Saya sampaikan ke mereka langsung bahwa mungkin sekarang ini hanya lintasan, tapi lama-lama nanti warga Anda sebagai pemakai. Kalau sudah mau jadi pemakai, tidak bisa apa-apa. Itu yang kita sampaikan. Memang ini perlu komunikasi dengan semuanya. Yang menjadi masalah saat ini adalah tingkat ekonomi, Pak. Dengan kondisi COVID seperti ini, mungkin banyak tingkat ekonomi yang menjadi hancur begitu ya. Banyak mungkin juga sebagian warga yang mengambil jalan pintas hingga akhirnya mungkin mereka ikut melakukan transaksi jual beli, kemudian juga atau minimal menjadi kurir begitu, Pak. Apa yang bisa Bapak tanamkan ke masyarakat untuk tidak bersentuhan dengan barang-barang seperti ini? Begitu. Yang jelas untuk mengantisipasi itu kita juga BNN ya pertama-tama minta masyarakat tidak menyentuh narkoba. Lalu kita juga ada jalan solusi, yaitu saya informasikan ke Mas Ishak bahwa di Indonesia ini ada kita 654 drug prone area, daerah yang rawan narkoba. Nah, ini kita adakan capacity building. Nah, ini juga kita bisa kaitkan dengan masalah sekarang ini COVID. Ya, karena kita ada empowering, capacity building, mereka kita latih kerajaan tangan, lalu kita pasarkan lewat online. Kita pasarkan lewat online. Jadi ada berapa produk-produk yang bisa kita pasarkan hasil dari daerah-daerah yang rawan narkoba, termasuk juga dari mantan-mantan pecandu. Kita pasarkan. Di bawah ada ya, Pak? Ada. Nanti kita coba lihat ke sana ya, Pak. Bisa lihat di sana. Ya, tapi kalau masalah terkait COVID juga nih, Pak, bagaimana cara BNN ini untuk melakukan pencegahan COVID di ruang lingkup kantor Bapak sendiri? Ya, kita di sini dari bulan Maret saya ketat sekali. Ya, dari Maret saya ketat sekali. Saya revisi anggaran saya pengadaan rapid, pengadaan semuanya untuk bagaimana ini adalah aset-aset saya. Nah, ini yang ada di depan saya ini aset-aset saya. Saya harus bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan mereka. Itu. Jadi, kebetulan juga Karohumas menjadi Wakasatgas COVID. Nah, ada kasat COVID-nya keras kita membuat protokol-protokol. Malah kita bikin protokol kesehatan banyak, ada 81 protokol kesehatan. Jadi cara untuk bagaimana untuk megang ini harus pakai protokol. Masuk ke sini juga harus ada protokol. Ini yang kita lakukan ya supaya benar-benar pegawai kita merasa nyaman untuk bisa bekerja di sini. Protokolnya seperti apa, Pak? Yang kemudian masuk harus cuci tangan ataupun rapid tadi begitu ya? Semuanya harus ini. Harus. Termasuk tamu-tamu Bapak juga. Karena saya tadi masuk sini juga rapid dulu, Pak. Rapid dulu ya. Protokol kesehatannya luar biasa di BNN begitu. Kita rapid termasuk juga anak-anak kan gini banyak yang ke lapangan, baik pencegahan maupun pemberantasan. Mereka sebelum berangkat jadi bikin surat perintah jalan untuk protokol kesehatan di bandara. Mereka kita rapid dulu. Nah, lalu pulang dari operasi, sekarang kita ada hasil nih. Ada ungkap dari mana? Dari Lampung, ada berapa ratus kilo. Nah, ini mereka langsung kita sini langsung kita rapid.
Bapak selalu ingetnya Lampung, sepertinya berkesan sekali di Lampung, Pak. Karena saya yang wawancara saya orang Lampung. Kita boleh ke Oke. tempat yang lain, Pak. Ada Oke. apa aja di sini? Oke, silakan. Saya mau lihat nggak apa-apa ya, Pak? Silakan. Baik.